Shalom dan selamat malam sahabat yang terkasih. Pada malam hari ini di pertengahan minggu ini kita kembali berjumpa untuk mengambil waktu sejenak bersekutu di hadapan Tuhan di dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa memampukan kita dan menyertai kita sepanjang kita menghadapi pandemi, menghadapi tantangan yang begitu berat ini, dan kita percaya pada akhirnya kita mampu melewati masa-masa sulit ini dan terganti dengan sukacita yang besar. Oleh karena itu, mari kita memasuki persekutuan yang indah dengan Tuhan pada malam hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal hingga selama-lamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengar sapaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara yang terkasih, cara pandang Allah memang berbeda dari cara pandang manusia. Manusia sering melihat tampilan luar, tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati manusia. Andaikan kita berada dalam posisi sebagai pengamat di gereja, seperti Yesus yang sedang mengamati orang-orang yang datang ke bait suci dalam kisah persembahan seorang janda miskin di Injil Markus ini, barangkali kita sebagai manusia akan memiliki penilaian yang berbeda dari Yesus. Kalau kita menghitung secara matematika, manakah yang lebih banyak jumlah persembahan dari orang-orang kaya dibandingkan dengan persembahan janda miskin? Dalam teks ini, mungkin kita akan mengatakan
yang diberikan orang-orang kaya jauh lebih banyak dan lebih berguna. Tetapi yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Tentu saja gereja butuh uang yang banyak untuk keperluan gereja itu sendiri. Kita semua sebagai warga jemaat, terutama sebagai majelis, pastilah senang dan mengharapkan kalau warga jemaat kita memberikan persembahan banyak-banyak. Pastinya semua majelis sangat bersemangat menghitung persembahan. Kalau kebanyakan warna persembahan di dalam kebaktian minggu atau kebaktian sektor, warna merah, biru, dan hijau. Saya sebagai pendeta saja pastinya sangat bersemangat melihat jemaat memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak. Di ayat 41 dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Tentu saja kita berpikir bahwa konteks yang dimaksudkan adalah di rumah ibadah yang di dalamnya ada peti persembahan. Yesus memperhatikan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tidak disebutkan berapa nilainya, tetapi Yesus melihat orang-orang kaya itu memasukkan jumlah yang besar ke dalam peti itu. Dari pakaian, penampilan mereka, dan juga jumlah uang yang mereka masukkan ke dalam peti, Yesus langsung mengkategorikan mereka sebagai orang kaya. Pada kesempatan yang sama, Yesus juga melihat seorang janda yang miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Yesus langsung mengkategorikan perempuan itu sebagai janda miskin. Kemungkinan dari segi penampilan luar langsung terlihat perbedaan status ekonomi antara orang kaya dan orang miskin pada saat itu. Selain itu, Yesus juga melihat jumlah yang dimasukkan oleh janda miskin itu seharga 2 peser atau 1 duit. 1 peser merupakan kepingan mata uang terkecil pada masa itu. Pada umumnya seharga 1/8 sen. Di zaman itu masih sangat mudah membedakan status ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, dari penampilan dan juga cara berpakaian mereka. Kalau sudah dikategorikan miskin, itu menggambarkan situasi seseorang yang kekurangan dalam segala hal, tidak cukup uang, sandang, dan pangan. Dalam hal ini, perempuan itu disebut juga sebagai janda miskin. Sudah janda, miskin pula. Artinya, sudah tidak punya suami yang dapat melindungi, mengayomi, dan mencukupkan kebutuhannya. Kemungkinan besar tidak juga mendapatkan harta warisan dari suaminya, sehingga ia dikategorikan miskin. Situasi pada saat itu sangatlah jauh berbeda dengan situasi zaman sekarang. Sekarang, hampir susah kita membedakan penampilan orang kaya dan orang miskin. Ada orang bilang, biar miskin yang penting gaya. Isi kantong gak ada yang tahu. Orang kaya berpenampilan biasa-biasa saja dan orang miskin berpenampilan super gaya. Apalagi kalau datang ke arisan ataupun ke gereja. Di zaman sekarang kita juga gak boleh anggap remeh sama perempuan janda. Sebab banyak perempuan janda yang kaya, mandiri, pengusaha sukses, dan jadi orang hebat. Penampilan beberapa perempuan janda malah terkadang lebih hebat dibandingkan dengan perempuan yang masih punya suami. Karena banyak perempuan setelah ditinggal suami dapat warisan dari sang suami, atau sebagian yang malah tidak mendapat warisan tampil sebagai perempuan pejuang untuk memperjuangkan anak-anaknya agar bisa makan, bisa sekolah. Apa saja dikerjakan, yang penting bisa jadi duit.
Untuk yang satu ini, saya sangat salut dan acung jempol untuk para perempuan hebat, janda yang membesarkan, menyekolahkan anak-anaknya dengan gigih, sehingga anak-anaknya jadi orang sukses. Sesudah tua, malah banyak perempuan janda yang jadi donatur di gereja dan juga di lembaga-lembaga sosial. Namun di beberapa tempat, kita juga harus mengakui bahwa ada juga janda-janda yang miskin seperti yang diungkapkan di dalam teks ini. Apa yang perlu kita renungkan dari teks ini? Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan? Ini bukan menyangkut soal kuantitas, tapi ini lebih menyangkut soal kualitas persembahan. Tapi nanti jangan sampai kita salah memahami khotbah ini. Yang gak apa-apa kan Ibu Pendeta, saya kasih dikit-dikit saja persembahan saya. Kan bukan jumlahnya yang paling penting. Yang penting adalah ketulusan hati kita. Nah, kita sebagai manusia sering menilai seseorang berdasarkan tampilan luarnya atau berdasarkan jumlah persembahannya. Bahkan cara-cara kita memperlakukan orang miskin dan orang kaya kadang-kadang juga berbeda. Ada beberapa orang yang tampilan luarnya terlihat sangat dermawan, tetapi motivasi dan isi hati, siapakah yang tahu? Hanya Tuhan yang mengetahui secara detail keadaan dan isi hati kita yang sebenarnya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yesus mengatakan sesungguhnya janda miskin yang memberi 2 peser lebih banyak daripada semua orang kaya yang memasukkan ke dalam peti persembahan, karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ia memberi bukan yang terkecil dari yang ia punya, tetapi ia telah memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nafkah itu menyangkut soal kehidupan. Kalau seseorang memberikan seluruh nafkahnya, seluruh uang belanjanya, tanpa rasa khawatir akan hari esok, apa yang akan dia makan, itu artinya dia telah mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir bahwa besok dia akan mati. Janda miskin ini rela memberikan semua yang ada padanya kepada Tuhan. Yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang sering menjadi persoalan kita adalah bahwa kita sering terlalu khawatir akan hari esok, sehingga kita menunda untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberi banyak kepada kita, lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Bagaimanakah kita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati hidup kita dan juga sudah menebus dosa-dosa kita? Masihkah kita terlalu sering khawatir dan bersungut-sungut ketika Tuhan meminta kita untuk mendukung pekerjaan kerajaannya di dunia ini? Duit lagi, sumbangan lagi, dan sumbangan lagi. Mungkin kadang-kadang keluhan ini ada di tengah-tengah kita. Masih ingatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih tentang perempuan janda di Sarfat yang menjamu hamba Tuhan Elia di rumahnya dari makanan terakhir yang dia punya ketika musim kelaparan dan kekeringan melanda negeri di mana mereka tinggal? Di mana ada kepercayaan penuh kepada firman dan pemeliharaan firman Tuhan, di mana ada kemurahan hati, di situ ada keajaiban Tuhan sangat nyata. Firman Tuhan menyaksikan dalam kisah janda miskin di Sarfat, tepung dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli
tidak berkurang. Di mana ada solidaritas terhadap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan, di situ juga pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 12, di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Adakah seseorang di antara kita pada masa kini yang memiliki iman seperti perempuan ini? Yang rela memberikan seluruh nafkahnya dan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan? Saya pikir kita semua selalu punya banyak alasan, dan alasan yang sangat masuk akal untuk menahan berkat Tuhan di kantong kita ataupun di dompet kita. Kita masih butuh untuk membayar ini dan itu, kita masih ingin membeli ini dan itu, kita masih mau memiliki ini dan itu. Yang walaupun sebagian besar dari kita sudah memiliki semua yang kita perlukan. Tetapi pada dasarnya, manusia selalu ingin lebih. Tidak pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang sudah ada. Di masa-masa pandemi corona ini, saya sedikit merenung. Sebenarnya, nggak ada urgensinya beli sepatu baru, tas baru, ataupun baju baru. Toh kita semua lama tinggal di rumah. Sudah berbulan-bulan di rumah, nggak pergi ke toko sepatu ataupun ke toko baju, tetapi itu tidak mempengaruhi kualitas hidup kita. Pakaian yang ada di lemari pun belum sempat terpakai semua. Adalah baik ketika kita menahan diri sejenak dari kesenangan pribadi untuk beli ini dan itu, dan mengalihkannya dengan berbagi berkat dari yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menopang saudara-saudara kita yang kesulitan, untuk berobat, ataupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terutama untuk makan sehari-hari. Bantuan kita ibarat seteguk air di musim kemarau, sangat berguna untuk menolong orang yang sangat dalam kesusahan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sebahagian orang mungkin tidak mengalami dampak yang signifikan, karena biar bagaimanapun gaji tetap berjalan normal, walaupun harus bekerja dari rumah. Tetapi banyak orang mungkin sudah sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena pembatasan ruang gerak publik yang berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai wira swasta. Disinilah kepekaan sosial dan solidaritas kita dituntut. Yesus sekarang mengajukan pertanyaan kepada kita. Dapatkah kita memiliki kualitas iman dan kepercayaan seperti yang dimiliki janda miskin itu dalam kehidupan kita? Saudara dan saya, kita ditanya secara pribadi tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Bagaimana kita merespon berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam pekerjaan, keluarga, dan juga di dalam kehidupan pribadi kita, terutama berkat keselamatan yang kita terima melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
atas segala sesuatu yang kita terima dari Dia? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita renungkan dan menjawab pertanyaan ini secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita camkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Pemurah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kami kenal melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan dan kepintaran kami boleh berada dan ada hingga pada saat ini. Tetapi karena anugerah dan kasih setia-Mu yang tetap melindungi dan menyertai kami dalam setiap proses kehidupan kami ini. Ya Tuhan, pada kesempatan peribadahan tengah minggu yang dilakukan ini, kami mau mendoakan seluruh pemerintahan kami dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan. Mari Engkau Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh memberikan keputusan-keputusan dan juga program-program yang lebih baik pada masa-masa kesulitan kami sekarang ini. Kami juga mendoakan seluruh tim para medis dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani pada saat ini. Mari Engkau Tuhan yang menguatkan dan memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, kesabaran, sehingga mereka boleh melayani dengan baik, sehingga mereka boleh melayani seluruh
pasien dengan sukacita yang daripada Engkau. Dengan begitu ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh umat-Mu yang pada saat ini yang sedang diserang oleh virus COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan mereka. Berikanlah mereka Tuhan pengharapan yang hidup, sehingga mereka boleh tetap berharap hanya kepadamu saja, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan Engkau adalah sumber penyembuh yang paling ampuh di dalam kehidupan kami ini. Kami mendoakan seluruh umat-Mu di rumah, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mari Engkau Tuhan menguatkan hati mereka. Mari Engkau Tuhan memberikan mereka kekuatan dan juga pengharapan, sehingga mereka tetap berharap hanya kepada tangan-Mu saja. Ya Tuhan Allah, tetap kami mendoakan seluruh para pelayan-Mu dimanapun mereka melayani pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dan juga kemauan untuk belajar, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang lebih kreativitas lagi, sehingga mereka boleh melayani dan tetap jemaat, tetap mengingat Engkau dan berjalan-jalan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah, kami juga tidak lupa mendoakan seluruh orang-orang yang sedang kesusahan maupun yang berkekurangan, baik di dalam bidang ekonomi maupun materi. Dari Engkau Tuhan yang mencukupkan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan mereka apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh orang-orang yang menderita oleh karena virus COVID-19 ini. Banyak yang berakibat fatal terhadap kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang akan memberikan rencana yang indah, rencana damai sejahtera bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau kuatkanlah hati kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, sehingga kami tetap bersyukur dan kami tetap berjalan di jalan yang Kau kehendaki tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah kami ya Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menghapuskan seluruhnya, sehingga kami mampu dan sehingga kami boleh disebut anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.